Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Siap, santri siap, santri siap, siap. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, pada sore hari ini Mbak Nisa mau mendongeng sebuah cerita tentang penyu dan ombak. Siapa yang mau dengar? Nah, untuk itu Mbak Nisa minta konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, ceritanya ini dimulai di sebuah pantai. Pantainya itu indah sekali dengan memiliki air laut yang berwarna biru dan banyak sekali pepohonan kelapa di sekelilingnya. Nah, ada cerita di balik pantai yang indah itu, yang dimana pada dasar laut sana terdapat seekor induk penyu yang sedang berjuang untuk bertelur. Nah, induk penyu itu bernama Kenny. Namanya Kenny ya. Nah, kondisinya itu ada di malam hari ketika semua makhluk di bumi ini sedang tertidur lelap. Tetapi induk penyu ini atau ibu Kenny ini tidak tertidur. Ia terus berenang untuk menuju tepi pantai dengan niatan dia bertelur dan menyelamatkan anak-anaknya nanti. Nah, ketika itu ibu Kenny berenang dengan sekuat tenaga untuk bisa sampai di tepi pantai dengan selamat. Nah, ketika sudah sampai di tepi pantai itu, ibu Kenny melihat sekelilingnya. Di mana ya tempat aman untuk aku bertelur? Lalu dengan berjalan sambil memikirkan lingkungan sekitarnya, ibu Kenny memilih bertelur di dekat pohon kelapa. Setelah merasa nyaman, ibu Kenny menggali pasir itu dengan cukup dalam. Tujuannya untuk menaruh telur-telur itu supaya tidak dimangsa oleh burung camar. Karena burung camar ini suka memakan telurnya atau bahkan bisa memakan anak-anak penyu. Lalu setelah selesai bertelur, telur itu nanti akan ditutup oleh pasir. Nah, setelahnya ibu Kenny ini tidak menunggu di sampingnya, tetapi ibu Kenny memilih untuk kembali berenang dan tinggal di dasar laut sana. Singkat cerita, telur-telur ini sudah lama di tepi pantai selama beberapa hari. Lalu ia satu persatu telur ini retak dan menghasilkan anak-anak penyu yang sangat lucu dan menggemaskan. Tapi di antara anak-anak penyu yang lucu dan menggemaskan ini ada sebuah cerita yang mengesankan. Ceritanya itu ada di satu anak penyu yang lucu bernama Kiko. Kiko ini anak yang sangat lucu dengan memiliki kaki-kaki yang sangat kecil. Nah, ketika ia keluar dari cangkang, ia menatap sekelilingnya. Wah, ternyata indah sekali ya dunia ini. Dan lihatlah di laut sana, lautnya sangat indah dengan air yang sangat menyegarkan dan juga bersih. Lalu dengan tanpa rasa takut, Kiko ini mulai berjalan untuk menuju ke arah pantai itu. Ketika ia baru berjalan beberapa langkah, dibersamai oleh penyu-penyu lainnya, Kiko ini berhenti untuk berjalan karena ada seekor burung camar yang mulai terbang merendah ingin memangsa anak-anak penyu lainnya. Seketika, Kiko ini merasa takut dan urung untuk melanjutkan perjalanannya. Melihat burung camar yang mulai mendekati teman-teman lainnya atau anak-anak penyu lainnya, Kiko ini berhenti di sebatang kayu yang ada di dekatnya. Ia berhenti dan berpikir, bagaimana aku bisa melanjutkan perjalananku ketika burung camar ini ingin mengambil nyawaku. Maka sambil berhenti, Kiko berpikir sejenak. Tetapi Kiko kembali bertanya lagi, jika aku hanya diam, bagaimana aku nanti bisa bertemu dengan ibuku? Nanti aku tidak bisa bertemu dan tidak bisa hidup bersama. Nah, setelahnya Kiko ini berubah pikiran ketika melihat teman-teman lainnya tetap berjalan menuju pantai dan
tidak memiliki rasa takut. Setelahnya, Kiko berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap berjalan menuju arah pantai. Nah, Kiko ini punya trik supaya bisa sampai nanti ke dasar laut dan bertemu dengan ibunya. Apa trik itu? Kiko mengamati sekelilingnya dan mengamati keberadaan burung camar. Ketika burung camar nanti terbang jauh, Kiko akan dengan cepat berjalan untuk menuju ke pantai tadi. Nah, dengan trik itu ternyata Kiko berhasil. Dia berjalan dengan cepat dan sekuat tenaga bersama teman-teman lainnya untuk menghindari burung camar. Nah, Kiko rasa Kiko sudah selesai melewati rintangannya, tapi ternyata ketika Kiko sudah sampai di depan di depan pantai tersebut, Kiko melihat sebuah ombak besar yang mulai menghampiri tubuhnya. Nah, ombak ini kembali menghantui diri Kiko dan mengurungkan niatnya. Nah, ketika melihat ombak ini, Kiko ini sempat berdiam diri dan sambil memikirkan, ya ternyata perjalananku masih panjang. Aku harus melewati ombak-ombak ini sebelum bisa bertemu dengan ibuku. Lalu, Kiko kembali mengamati sekitar karena juga bertanya, jika aku tidak melewati ombak ini, bagaimana lagi dengan teman-temanku yang lainnya? Apakah teman-temanku lainnya juga akan tinggal selamanya di dasar laut atau bisa bertemu dengan ibuku? Nah, sambil melihat sekelilingnya itu, ternyata penyu-penyu lainnya juga tidak memiliki rasa takut untuk menerjang ombak ini. Terus, Kiko pun berubah pikiran nih, dan setelah memutuskan agak lama, Kiko mulai memantapkan dirinya untuk ya udah, aku coba deh, siapa tahu aku nanti bisa menerjang ombak ini. Nah, percobaan pertama tentunya gagal karena ombak ini besar sekali dengan tubuh Kiko yang sangat kecil. Tapi Kiko tidak berhenti di situ karena Kiko memiliki niat dan juga keinginan yang kuat untuk bisa bertemu dengan ibunya. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal. Nah, setelah gagal cukup banyak beberapa kali, Kiko kemudian berpikir lagi, sepertinya aku harus menggunakan trik atau cara lain supaya aku bisa sampai di dasar laut sana. Triknya adalah bagaimana jika aku menggunakan kakiku untuk berenang. Ketika ombak ini menghantam tubuhnya, maka Kiko dengan sekuat tenaga melawan dengan cara berenang. Ketika ombak ini mulai datang, Kiko kembali lagi berenang dan ternyata berhasil. Nah, ternyata ketika Kiko ini berhasil, dengan semangat dia mengucapkan, "Yeay, aku berhasil!" Lalu, sampainya di dasar laut, Kiko ini melihat ke arah belakang dan berucap seperti, "Wah, ternyata aku hanya takut untuk mencoba. Ternyata aku juga bisa sampai di dasar laut dan siap bertemu dengan ibuku, Ibu Kenny." Nah, setelah sampai di dasar laut, Kiko ini bertemu dengan Ibu Kenny dan kembali melanjutkan kehidupannya bersama Ibu Kenny di dasar laut sana. Tamat ceritanya. Jadi yang dapat kakak sampaikan ini adalah bagaimana kita dapat melawan rasa takut supaya kita bisa menemukan hasil yang lebih baik. Jadi dari cerita ini saya berharap untuk adik-adik semuanya bisa mengambil pelajaran bahwa rasa takut itu harus dilawan, rasa takut itu harus dihadapi dan juga dicoba supaya kita tahu hasilnya. Sekian cerita dari Mbak Isa. Bila ada salah kata mohon maaf, dan semoga dengan ini bisa menjadi pelajaran kita buat bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.